Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Mustafa Kamal dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menanggapi tentang isu redenomisasi atau penyederhanaan mata uang. Rencana redenomisasi atau penyederhanaan mata uang rupiah kembali digulirkan pemerintah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menetapkan rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 70 tahun 2025. Dalam PMK 70 2025, Purbaya menggariskan langkah penyiapan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah dengan menyusun rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenomisasi pada tahun depan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. RUU tentang Dalam PMK 70 2025, Purbaya juga menetapkan penanggung jawab penyusunan RUU redenomisasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026. Dikutip dari Indonesia Treasury Review Volume 2 nomor 4 tahun 2017, redenomisasi didefinisikan sebagai penyederhanaan penulisan nominal suatu mata uang dengan menggunakan skala baru tanpa mengurangi nilai uang tersebut terhadap harga barang atau jasa. Rencana redenomisasi pun telah digulirkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2010 silam, hingga akhirnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat itu mengusulkan RUU tentang perubahan harga rupiah alias redenomisasi ke DPR dan masuk menjadi program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2013. Redenomisasi yang diusulkan saat itu ialah penyederhanaan mata uang rupiah dengan menghilangkan 3 angka 0 tetapi nilainya tetap, artinya nilai 1000 dipangkas menjadi 1 rupiah. Dalam Indonesia Treasury Review 2017 tentang desain strategis dan asesmen kesiapan redenomisasi di Indonesia, sebetulnya juga telah diungkapkan sejumlah manfaat dari redenomisasi terhadap Indonesia. Di antaranya ialah menyederhanakan nominal mata uang agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi. Digit yang banyak pada mata uang merupakan masalah pada bisnis berskala besar, termasuk pada software akuntansi dan sistem IT perbankan yang mengalami kendala teknis untuk angka di atas 10 triliun. Dengan berkurangnya jumlah digit mata uang, potensi human error dalam penulisan atau penginputan angka pada tiap transaksi dapat ditekan. Dari sisi pengelola kebijakan moneter, penggunaan digit yang lebih sedikit berarti range harga barang konsumsi semakin kecil, sehingga lebih memudahkan pengelolaan moneter serta inflasi secara nasional. Redenomisasi akan mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas akan lebih sedikit dan uang koin dapat bertahan lama. Menteri Purbaya beralasan redenomisasi dapat menciptakan efisiensi perekonomian sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Redenomisasi juga dinilai dapat menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga kestabilan nilai rupiah guna menunjang daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah. Wacana redenomisasi bukanlah hal baru di Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengeluarkan kebijakan redenomisasi mata uang Garuda pada 1965
untuk mengatasi hyperinflasi kala itu. Namun persiapan yang kurang matang dan tergesa-gesa membuat program itu gagal dan menjerumuskan Indonesia ke jurang inflasi yang lebih dalam hingga 650%. Redenomisasi juga sempat menjadi bahasan pemerintah Orde Baru pada dekade 90-an. Namun urung dilakukan sebab fokus pemerintah terletak pada kestabilan dan swasembada pangan. Isu itu kembali bergulir pada 2015. Menteri Keuangan kala itu Agus Marta Wardojo bahkan telah mengusulkan kepada parlemen agar rancangan undang-undang mengenai redenomisasi masuk prioritas program legislasi nasional. Lagi-lagi wacana terus redenomisasi menguap begitu saja. Sejumlah negara pun telah menerapkan redenomisasi seperti Argentina, Zimbabwe, Turki, hingga Jerman. Namun persiapan dan kondisinya diperhitungkan secara matang. Turki membutuhkan waktu hingga 7 tahun untuk menerapkan redenomisasi mata uang lira. Sementara redenomisasi mark Jerman dilakukan di tengah masa pemulihan setelah Perang Dunia I. Menurut saya redenomisasi ini memiliki dampak yang baik. Contohnya memudahkan kita dalam transaksi sehari-hari. Seperti dengan nilai yang lebih kecil, perhitungan menjadi lebih sederhana. Ini mengurangi kesalahan hitung di kasir, ATM, ataupun aplikasi keuangan, serta memudahkan anak-anak dan orang tua belajar matematika. Rupiah dengan angka besar sering dianggap murah secara psikologis yang bisa merusak persepsi nilai. Redenomisasi membuat mata uang terlihat lebih stabil dan modern, menarik investor asing dan meningkatkan kepercayaan publik. Ini mirip dengan euro yang dirancang untuk kemudahan dan integrasi ekonomi. Dengan nilai yang lebih kecil, memudahkan transaksi digital seperti e-wallet atau QRIS, sehingga lebih banyak orang terlibat dalam ekonomi digital. Ini bisa mempercepat adopsi fintech di Indonesia yang sedang berkembang pesat. Jika dilakukan saat inflasi terkendali, redenomisasi membuat menstabilkan mata uang tanpa mengubah nilai real. Di Brasil, ini membantu mengatasi inflasi tinggi meskipun bukan solusi tunggal, harus didukung dengan kebijakan fiskal. Keuntungan ini maksimal jika redenomisasi direncanakan dengan baik, termasuk edukasi publik untuk menghindari kebingungan. Namun, jika inflasi tinggi seperti di Zimbabwe tahun 2009, manfaatnya bisa terbatas. Indonesia belum memiliki rencana resmi, tapi diskusi ini relevan untuk reformasi ekonomi.